3、2、1。 Ifrit yang berdiri di hadapan King Bharat terus menertawakan keadaannya yang tak berdaya. King Bharat yang terbakar oleh dendam kembali bangkit. Dengan pedang patah di tangannya, King Bharat berkata bahwa ia telah menantikan momen ini untuk membalaskan dendamnya. King Bharat telah bersiap menerjang Ifrit dengan kekuatan pedangnya yang patah. Akhirnya, serangannya berhasil mendarat di tubuh Ifrit. Namun sayangnya, serangan itu sama sekali tidak berdampak apa-apa. Ifrit langsung mengarahkan serangan balik pada King Bharat. Hal itu membuat keadaan King Bharat semakin terpojok lagi. Ia berusaha menyerap api Ifrit dengan pedang di tangannya. Tapi sayangnya pedang itu sudah mencapai batas dan tak bisa digunakan lagi. Ifrit yang melihat hal itu tertawa dan berniat menyerang kembali. King Bharat yang sudah tak memiliki senjata mencoba menghindari serangan bertubi-tubi dari Ifrit. Ifrit berteriak begitu keras, bersiap untuk melakukan serangan dahsyat. Ia mengeluarkan kekuatan apinya yang luar biasa untuk mengepung King Bharat. Kobaran api mulai menyebar seakan ingin melahap King Bharat yang sudah tak berdaya. Ifrit tertawa begitu puas melihat penampakan tersebut. King Bharat merasa kesal karena ternyata rencana balas dendamnya harus gagal. Pada saat itulah sebuah serangan dari pedang api Ifrit melesat ke arahnya. King Bharat hanya bisa terdiam melihat serangan itu yang perlahan mendekat. Namun tiba-tiba saja sebuah pedang es mendarat menahan serangan pedang Ifrit. Sontak King Bharat menoleh ke arah datangnya pedang itu. Terlihat Hyun Soo yang sudah melemparkan pedang itu bersama dengan Bella. Bella berteriak meminta King Bharat untuk menggunakan pedang tersebut. Akhirnya, King Bharat pun langsung mengangkat pedang buatan Hyun Soo. Pedang itu dinamai Hyun's Custom Sword for Bharat dengan efek spesial Fire Resistance yang mencapai 300%. Hyun Soo yang melihatnya tersenyum dan berkata, "Cobalah." Akhirnya King Bharat kembali maju dengan mengeluarkan efek skill pedangnya, yaitu Frost Blossom. Dengan sekali ayunan, semua api Ifrit seketika lenyap begitu saja. Ifrit yang melihatnya mulai panik dan berteriak keras. Pada saat itulah dengan yakin King Bharat berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ke tubuh Ifrit. King Bharat berhasil menebas tubuh Ifrit hingga terbelah menjadi dua. Hyun Soo dan Bella yang melihatnya merasa begitu lega. Dengan begini, Ifrit sang bos monster berhasil dikalahkan oleh King Bharat. Dalam benaknya, King Bharat merasa senang karena balas dendamnya telah berhasil. Namun tak lama kemudian, muncul kobaran api besar diikuti oleh teriakan keras dari Ifrit. Hyun Soo yang melihatnya bertanya apa yang terjadi. Bella menjelaskan bahwa sebagian monster akan melakukan penghancuran diri sebelum mati. Sementara King Bharat hanya terdiam di tengah kobaran api itu. Bella mulai panik dan meminta rajanya untuk segera kembali. Tapi King Bharat memerintahkan agar Bella dan Hyun Soo tetap diam di sana. King Bharat memegang kalung yang berisi foto Ban, putranya. Ia berkata ingin mengakhiri semuanya di sini. Bella merasa bingung. Ia ingin menyelamatkan rajanya, tapi King Bharat sendiri memerintahkannya untuk tetap berada di tempat. Hyun Soo yang melihat semua itu mulai tergerak hatinya. Ia memilih untuk tetap berjalan menyelamatkan King Bharat. Hyun Soo menoleh sambil tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan pergi dan menyelamatkan King Bharat. Ia pun berjalan sambil membuat sebuah armor di tubuhnya. Singkatnya, Hyun Soo menghampiri dan memanggil King Bharat. King Bharat meminta Hyun Soo kembali dan memuji karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun Hyun Soo bersikeras tidak akan pergi. Begitu juga dengan King Bharat yang berkata bahwa dirinya akan tetap berada di sana. Hyun Soo bertanya apakah alasannya adalah karena pemilik kalung itu. King Bharat mengiyakan dan berkata bahwa putranya sudah meninggal karena kesalahan dirinya sendiri. Hyun Soo tersentak ketika King Bharat berkata bahwa dirinya merasa hina untuk menjalani kehidupan. Akhirnya Hyun Soo berkata, apakah orang itu akan senang jika King Bharat mati di sini? Sontak King Bharat begitu emosi mendengar ucapan Hyun Soo. Ia merasa sangat marah karena siapapun tak akan pernah bisa memahami perasaannya yang telah kehilangan keluarga kandungnya sendiri. Hyun Soo menjawab bahwa dirinya memang tak akan pernah bisa memahami itu. Namun ia berani bilang bahwa dirinya juga hampir kehilangan anggota keluarganya. Hyun Soo memberitahu King Bharat bahwa ayahnya kini sedang koma. Setiap hari ia berdoa agar sang ayah bisa membuka mata. Meskipun ayahnya hidup dengan keadaan seperti itu, Hyun Soo merasa bersyukur. Karena itu, sebagai seorang anak, putra King Bharat yaitu Ban, pasti juga merasakan hal yang sama dengan Hyun Soo. Ia pasti ingin melihat sang ayah tetap hidup. Hyun Soo meminta King Bharat untuk merelakan kepergian putranya. Seketika ingatan King Bharat kembali pada sosok putranya. Dalam hatinya, ia meminta maaf pada Ban. King Bharat begitu tersentuh hingga meneteskan air mata. Ia meminta maaf pada Ban karena dirinya benar-benar bodoh. Hyun Soo kembali meyakinkan King Bharat untuk tetap menjalani kehidupan.
dilakukan. Ia harus bisa menjadi sosok yang dibanggakan oleh mendiang putranya. Akhirnya, King Bharat tertawa dan membenarkan ucapan Hyunsu. Dirinya tidak boleh menjadi ayah yang memalukan. Hyunsu berjalan sambil membopongi King Bharat. Bella juga terkejut melihat Hyunsu yang berhasil meyakinkan rajanya. Bella yang khawatir langsung berlari dan bertanya apakah rajanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba saja, sistem memberitahu bahwa HP Hyunsu telah mencapai 0 sehingga dia akan logout secara paksa. Hyunsu tersenyum sambil berkata bahwa dirinya akan segera kembali. Bella begitu terperangah melihat Hyunsu. King Bharat terus berkata bahwa Hyunsu sudah menyelamatkannya. Namun setelahnya, tubuh sang raja itu pun ambruk. Bella begitu panik dan mencoba menyadarkan rajanya. Sistem memberitahu bahwa level Hyunsu akan dikurangi 1 karena logout paksa. Tapi Hyunsu merasa terharu hingga air matanya menetes. Singkat cerita, setelah kejadian Dungeon Flame Nest sebelumnya, kita diperlihatkan sesosok anak muda yang sedang membelakangi sang Raja Bharat. Dan ketika menoleh, anak muda itu memanggil sang raja dengan sebutan ayah, yang ternyata itu adalah Ban, anak dari sang raja. Raja Bharat melongo melihat Ban yang ada di hadapannya itu, lalu ia pun langsung mempertanyakan apakah yang ada di hadapannya itu benar-benar anaknya Ban. Ban pun meyakinkan ayahnya. Lalu ia mengatakan kedatangannya untuk mengucapkan perpisahan kepada sang ayah. Raja Bharat pun mempertanyakan maksud dari ucapannya itu. Lalu Ban langsung mengutip perkataan Hyunsu sebelumnya kalau dirinya ingin melihat sang ayah bahagia, dan Ban memohon kepada sang ayah agar terus menjalankan kehidupannya. Lalu sang raja yang mendengar hal itu pun menangis sembari meneriaki anaknya Ban. Dan setelah semua itu, akhirnya sang raja terbangun. Para pengawalnya pun terlihat khawatir dengan kondisi sang raja, karena Raja Bharat sudah 3 hari tak sadarkan diri. Raja Bharat yang masih berlinang air mata pun memberitahukan mimpinya itu kalau dirinya bermimpi bertemu dengan anaknya Ban untuk mengucapkan perpisahan padanya. Lalu dengan tangan gemetar sang raja langsung teringat kalau semua ini karena outsider itu yang tak lain adalah Hyunsu. Singkat cerita, setelah kondisi sang raja cukup baik, terlihat jika dirinya sedang menunggu seseorang. Dan tak berselang lama, pengawal istana memberitahukan jika outsider Hyunsu telah tiba di istana. Tanpa berlama-lama, Hyunsu pun datang menemui sang raja sembari memberikan salam. Terlihat sepertinya kondisi sang raja memang sudah lebih baik dan langsung mengajak Hyunsu untuk mendekat dan duduk di hadapannya. Raja Bharat langsung mengatakan kalau dirinya memang tahu jika outsider adalah makhluk yang bisa kembali hidup walaupun sudah mati. Namun, menurut dirinya bukan berarti sebuah kematian itu tak menakutkan. Lalu sang raja pun bertanya kepada Hyunsu, kenapa Hyunsu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan dirinya? Hyunsu pun langsung menjawab pertanyaan itu dengan 2 alasan. Yang pertama, menurut dirinya karena dia ingin seseorang yang memiliki beban besar seperti dirinya untuk terus hidup. Lalu sang raja pun menanyakan alasan lainnya. Dengan sedikit ragu dan malu, Hyunsu menjawab jika alasan kedua karena dia tahu jika sang raja akan menghadiahkan sesuatu yang sangat besar kepadanya. Mendengar jawaban Hyunsu, sang raja langsung tersenyum dengan jawaban kedua itu dan mengatakan kalau jawaban Hyunsu adalah jawaban yang sangat berani. Sang raja pun melanjutkan kalau memang dirinya berniat memberikan hadiah yang sepadan kepada Hyunsu, lalu ia pun langsung memberikan sebuah gulungan kepada Hyunsu yang membuat Hyunsu kaget saat membuka gulungan itu. Ternyata Hyunsu mendapatkan 1 juta gold dari sang raja. Sang raja kembali melanjutkan perkataannya, kalau menurut dirinya itu memang pantas untuk Hyunsu karena sudah bisa membuat sebuah pedang yang dapat menyelamatkan dirinya. Mendengar pernyataan dari sang raja, Hyunsu kembali berdiri dan mengucapkan terima kasih. Namun perbincangan itu belum selesai sampai sana. Raja kembali bercerita kalau ucapan sebelumnya dari Hyunsu memanglah benar dan sang raja kini yakin kalau dirinya akan terus berjuang pada kehidupannya ini agar suatu saat nanti ia meninggal dan bertemu kembali dengan Ban di surga, dirinya tak akan merasa malu. Dan sang raja pun menyinggung cerita Hyunsu kembali mengenai ayahnya yang semoga suatu hari nanti akan bangun dari komanya agar Hyunsu terus bersemangat menjalankan hidupnya. Lalu sang raja juga meminta untuk sesekali datang ke istananya karena dia ingin cerita perjalanan Hyunsu yang akan datang selanjutnya dapat ia dengarkan. Lalu tiba-tiba saja sang raja menjulurkan tangannya dan berkata kalau Hyunsu, sosok yang telah menyadarkan dirinya, ia ingin berteman dengan Hyunsu. Sontak Hyunsu pun kaget melihat respon sang raja. Terlebih lagi sebuah notifikasi muncul yang memberitahukan jika affinity dengan sang raja sudah mencapai maksimal. Hyunsu pun tak menyangka kalau dirinya akan berteman dengan sosok ternama seperti Raja Bharat. Lalu setelah jabatan-jabat tangan itu, sang raja memberitahukan kalau dirinya ingin mewariskan swordmanship miliknya kepada Hyunsu.
Lalu sang pengawal yang mendengar hal tersebut merasa keberatan dan mempertanyakan tindakan sang raja itu. Pasalnya sang raja baru-baru ini sudah memberikan swordsmanship itu kepada outsider lain. Lalu pengawal kerajaan yang diketahui bernama Benson langsung menjelaskan kalau pewarisan itu seharusnya diuji terlebih dahulu, seperti Tuan Rod yang sebelumnya sudah terpilih sebagai pewaris. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun mengerti dan tentu saja dirinya juga tak akan sembarangan mewariskan swordsmanship itu kepada seseorang. Lalu tak berselang lama, notifikasi kembali muncul, sebuah quest swordsmanship dari sang raja dengan tingkat S, dengan persyaratan orang yang telah menerima tawaran dari Raja Barat dengan hadiah swordsmanship milik sang raja, dan juga terdapat sebuah penalti yang dimana jika gagal akan mengurangi affinity dengan Raja Barat. Lalu sang raja kembali mengatakan kalau Hyunso akan diuji oleh Benson, dan mari kita lihat apakah Hyunso layak atau tidak mewarisi swordsmanship milik sang raja. Singkat cerita, setelah perbincangan dengan sang raja, Hyunso diberikan waktu 2 hari oleh sang raja, dan Hyunso pun saat itu langsung log out dan mengalokasikan dana yang sebelumnya diberikan oleh sang raja. Di saat itu ternyata Hyunso langsung membayarkan semua tagihan rumah sakit ayahnya. Lalu ia pun mencari kos baru dan juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada ibu kos sebelumnya. Karena selama tinggal di sana, Hyunso sering sekali telat membayar uang kos. Namun si ibu kos tetap baik padanya. Dan setelah semua itu, Hyunso pun menelepon sahabatnya Ji-hoon. Dalam obrolannya itu, Hyunso mengajak Ji-hoon untuk makan-makan karena dirinya akan mentraktir Ji-hoon. Singkat cerita, di sebuah kedai mereka pun makan-makan bersama. Ji-hoon tak menyangka kalau Hyunso akan mentraktir dirinya daging sapi Hanwoo yang memiliki kualitas premium. Ji-hoon pun merasa senang dengan hal tersebut. Lalu Hyunso memberitahukan kalau selama ini dia sudah sangat berhutang budi kepada Ji-hoon. Namun Ji-hoon yang mendengar hal tersebut malah merinding. Dan tak cukup sampai di sana, Hyunso juga memberikan sebuah hadiah kepada Ji-hoon. Ji-hoon pun merasa aneh karena bungkus hadiahnya itu terlihat sangat mewah, dan saat Ji-hoon membuka, ternyata itu adalah sepatu. Di saat itu juga, Ji-hoon langsung kaget melihat sepatu itu. Pasalnya sepatu itu bermerek ternama Hermes, yang selalu Ji-hoon kagumi selama ini. Dan sampai saat ini, ia belum bisa membelinya. Dengan rasa curiga dan kesal, ia pun mempertanyakan kepada Hyunso dari mana Hyunso bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Namun sebelum Hyunso menjawab pertanyaan Ji-hoon, Hyunso juga memberitahukan kalau dirinya juga sudah mentransfer uang untuk Ji-hoon karena sebelumnya Ji-hoon yang memberikan modal kapsul Ares itu kepadanya. Ji-hoon pun berterima kasih akan hal itu, namun ia masih diliputi rasa bahagia dengan sepatu impiannya itu. Dan dalam benak Hyunso, ia merasa senang juga karena semua ini berkat Ji-hoon yang sekarang kehidupan Hyunso bisa menjadi lebih baik seperti ini. Singkat cerita, hari di mana pengujian Hyunso pun tiba. Hyunso kini sudah siap melakukan ujian itu, dan di sana ada juga Bella yang menjadi wasit, serta sang raja tentu melihat pengujian itu dari singgasananya. Sebelum dimulai, Benson sempat menegaskan kalau dirinya tak akan menahan diri walaupun Hyunso berteman dengan sang raja. Hyunso pun mendengar hal tersebut, hanya tersenyum dan mengatakan kalau dirinya juga akan seperti itu. Lalu di saat Hyunso mengeluarkan batu dari kantongnya, tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul dan batu mineral itu berubah menjadi sebuah pedang. Benson sempat kaget melihat hal tersebut, namun saat dilihat-lihat lagi, Hyunso hanya mengeluarkan sebuah pedang biasa. Dan Benson pun meremehkan tindakan dari Hyunso tersebut dan langsung melancarkan serangan. Dengan melesat secepat kilat ke arah Hyunso, lalu seketika itu juga Hyunso langsung menahan serangan itu dengan pedangnya. Terlihat Hyunso cukup tertekan menahan serangan itu hingga pedangnya retak, dan tak berselang lama pedang itu pun hancur dan partikel dari pecahan itu bertubi-tubi mengenai Benson. Dan setelah kejadian itu, Hyunso pun langsung mengatakan kalau misinya hanya untuk mengenai target dari Benson itu sendiri. Dan sekarang ini Hyunso berhasil melakukan hit sebanyak 59 hit kepada Benson. Benson pun kaget mendengar hal tersebut. Ia tak menyangka kalau Hyunso memikirkan cara seperti itu, dan saat itu juga Benson langsung menanyakan siapa sebenarnya Hyunso. Hyunso pun langsung mengeluarkan palunya dan mengatakan kalau dirinya adalah God of Blacksmith, dan hal tersebut membuat Benson tercengang. Lalu dengan menunduk, Benson mengatakan kalau dirinya sangat terhormat bisa bertemu dengan sosok seperti Hyunso, dan ia pun meminta agar Hyunso bisa menyebarkan swordsmanship milik sang raja ke penjuru dunia, dan hal tersebut membuat Hyunso malu. Singkat cerita, setelah 2 minggu Hyunso berlatih swordsmanship dengan sang raja, ia merasa sangat lelah. Namun sisi positifnya, ia bisa menguasai swordsmanship of the Sword King, lalu mastery dari basic swordnya juga meningkat pesat. Namun karena level dari
Hyun-soo yang masih rendah, sampai sejauh ini Hyun-soo hanya mendapatkan 3 skill form dari swordsmanship-nya itu. Beberapa hari setelah itu, Hyun-soo mendatangi sang raja secara langsung di singgasananya. Ternyata Hyun-soo datang untuk meminta bantuan kepada sang raja, yang dimana Hyun-soo meminta material mineral yang sebelumnya dipakai untuk membuat pedang sang raja, yaitu steel 100 tahun. Sang raja pun mengerti dengan hal tersebut dan dengan senang hati akan memberikan material itu. Namun, material yang dipakai sebelumnya adalah material terakhir yang membuat Hyun-soo tercengang saat itu juga. Sang raja yang melihat ekspresi Hyun-soo yang begitu putus asa langsung melanjutkan kalau material tersebut bisa didapatkan lagi di sebuah tambang yang bernama Frost Cavern. Dan sang raja pun menyarankan agar Hyun-soo mengambil sendiri material tersebut. Namun sang raja tak menyuruh Hyun-soo benar-benar sendiri untuk pergi ke tempat itu. Raja pun memerintahkan Bella untuk menemani Hyun-soo karena hal tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga juga bagi Bella. Lalu di sisi lain, kabar tentang Raja Barat yang telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Ifrit tersebar di sosial media. Awalnya mereka mengagumi pencapaian sang raja itu, namun para penonton mulai tersadar dengan sesuatu yang ada di sana, yaitu sebuah pedang sang raja dengan ukiran nama Hyun. Sontak mereka semua kembali heboh, pasalnya nama itu ada di tempat momen-momen besar seperti busur yang dipakai untuk memenangkan turnamen sebelumnya. Melihat hal tersebut, Nella tersenyum, sepertinya rencana itu berhasil. Dan juga kita diperlihatkan Ji-hoon yang tertawa terbahak-bahak membaca komentar dari netizen karena pada komentar itu tersebar rumor jika Hyun-soo memiliki ciri-ciri seorang pria gemuk dan berusia sekitar 40 tahunan. Lalu akibat dari berita itu, kini orang-orang mulai memfollow akun Hyun-soo hingga membuat sampai sekarang ini Hyun-soo mendapatkan 310.000 pengikut di marketplace game-nya. Dalam benaknya, Hyun-soo sempat memikirkan apa yang terjadi jika sosok dirinya yang sebenarnya sudah terungkap, bahwa juara turnamen sebelumnya dan blacksmith Hyun adalah orang yang sama. Memikirkan hal tersebut, Hyun-soo pun berpikir kalau mulai sekarang sepertinya ia harus berhati-hati akan hal tersebut, karena masih banyak sesuatu yang harus ia lakukan. Lalu ia pun kembali teringat kalau sebelum pergi ke Frost Cavern, ia harus berterima kasih terlebih dahulu kepada seseorang, karena menurutnya ia belum berterima kasih dengan baik kepada orang tersebut. Lalu di sisi lain, pengusaha real estate sebelumnya, Kang Hyung-suk, mengetahui juga jika Raja Barat telah menyelesaikan dungeon Ifrit. Namun ia masih bingung bagaimana caranya sang raja bisa menaklukkan dungeon itu, dan berasumsi jika dungeon tersebut sangat mustahil bagi para player. Kang Hyuk mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena sebelumnya juga Kang Hyung sudah memasuki dungeon salamander dengan habitat mirip seperti Ifrit, dan ia selalu gagal saat mencoba menjalankan quest kelasnya. Di saat melakukan pembasmian itu, artefak miliknya selalu saja meleleh, dan tak hanya itu, gear miliknya juga yang bergrade unik masih sering meleleh. Bahkan ia pun sudah mencari gear-gear terbaik untuk bisa menyelesaikan quest kelasnya itu, namun tetap saja tak ada yang bisa menahan panas dari dungeon itu. Kini ia pun mempertanyakan apakah ada pembuat artefak yang hebat yang bisa membantu dirinya. Lalu dalam kebingungannya itu, tiba-tiba saja ponselnya bergetar dan menunjukkan sebuah pesan dari Hyun-soo. Isi pesan itu, Hyun-soo mengatakan kalau ia menghubungi Hyung-suk untuk menepati janjinya. Hyung-suk sempat bingung dengan kata janji yang Hyun-soo maksud, namun saat ia mengingat kembali kejadian sebelumnya, kini ia mengerti apa yang dimaksud dengan Hyun-soo. Hyun-soo pun langsung mempertanyakan dengan permintaan Hyung-suk sebelumnya. Menurutnya, jika tak ada perubahan dalam permintaan Hyung-suk sebelumnya, ia akan segera mengerjakan artefak yang diminta sebelumnya oleh Hyung-suk. Dalam benaknya, Hyung-suk berharap jika Hyun-soo bisa membuat artefak yang benar-benar ia inginkan. Hyung-suk pun langsung membalas pesan kembali dengan mengatakan tidak ada perubahan dengan permintaan sebelumnya, namun ia bertanya kepada Hyun-soo tentang level milik Hyun-soo. Seketika itu juga, Hyun-soo menjawab kalau levelnya 59. Hyung-suk merasa jika levelnya itu terlalu rendah, namun ia tetap mempercayakan permintaannya itu, karena ia rasa jika Hyun-soo punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Namun setelah permintaannya itu, Hyung-suk kembali melihat berita terbarunya. Lalu ia pun merasa jika dirinya mungkin harus memesan perlengkapan dari Hyun Blacksmith. Namun jika mengingat kembali kabar yang tersiar, sepertinya hal tersebut tidak mungkin, karena para top global saja yang melakukan permintaan kepada Hyun Blacksmith, tak ada satupun yang dibalas.
apalagi dirinya. Namun dalam kebimbangannya itu, ia teringat kembali jika batas quest class-nya sebentar lagi berakhir. Dan dalam keraguannya itu, ia pun memberanikan diri untuk mencoba saja memesan perlengkapan dari Hyun Blacksmith. Ia rasa tak ada salahnya juga jika ia mencoba. Singkat cerita, di dalam sebuah game, Hyun-soo dan Bella sudah berada di Frost Cave Cavern. Lalu sebuah notifikasi pun muncul yang memberitahukan jika Hyun-soo adalah player pertama yang memasuki tambang ini. Lalu notifikasi lain muncul yang memberitahukan jika selama 1 minggu ke depan, XP yang Hyun-soo peroleh akan naik 2 kali lipat. Hyun-soo pun merasa senang dengan buff tersebut. Lalu Hyun-soo pun mencoba bertanya kepada Bella apakah ia pernah memasuki tambang ini, dan dengan cuek, Bella hanya menjawab jika ia tak pernah. Kemudian saat mereka memasuki tambang, ada seorang pria yang menyadari mereka. Pria itu pun mempertanyakan Hyun-soo dan Bella, bagaimana caranya mereka berdua masuk, karena Frost Cave Cavern ini tidak dibuka untuk semua orang. Bella pun memperkenalkan dirinya dan menunjukkan sebuah surat izin dari kerajaan. Mendengar kata kerajaan, pria itu pun merasa excited dengan hal tersebut. Lalu pria itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Banya. Ia merupakan seorang penambang di sini, namun Banya mengingatkan kembali kalau tak semua orang bisa bebas memasuki tambang ini, walaupun orang tersebut dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Hyun-soo pun langsung mempertanyakan bagaimana caranya jika ingin memasuki tambang ini. Banya pun langsung menimpali kalau Hyun-soo dan Bella beruntung karena ayahnya Banya adalah seorang pemimpin penambang yang ada di sini. Dan Banya pun mengajak mereka berdua untuk menemui ayahnya. Saat di perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan, apalagi dengan Bella yang selalu jutek. Namun saat memasuki tambang cukup dalam, Hyun-soo melihat sebuah gua yang dilindungi oleh barier yang di dalamnya terlihat banyak sekali monster. Hyun-soo pun mempertanyakan apa itu sebenarnya kepada Banya. Banya memberitahukan jika tambang ini mirip seperti Dungeon Zone dan dahulu kala para monster sering sekali keluar dari sarangnya itu, dan di saat permasalahan itu, kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu, ada seorang mage datang dan menyegel para monster itu di tempat tersebut hingga sekarang. Hyun-soo sempat penasaran dan mempertanyakan kepada Banya apakah batuan kristal yang ada di monster itu adalah steel 100 tahun. Banya pun membenarkan hal tersebut, namun ia mengingatkan jika engkau serakah, kau akan menyesal. Namun Banya dengan santai mengatakan kalau hal tersebut tak perlu dikhawatirkan karena segel tersebut membuat para penambang bisa aman melakukan penambangan. Lalu tak terasa mereka semua pun sampai di tempat para penambang bekerja. Di sana juga ada ayahnya Banya. Ia pun langsung memanggil ayahnya. Setelah itu Banya pun pamit pergi, namun ternyata ia bersembunyi di balik batu. Dalam benaknya ia mempertanyakan apa tujuan Hyun-soo dan Bella itu kemari. Diketahui jika ayahnya Banya bernama Rek dan memiliki level 231. Rek langsung melihat yang datang dan tahu jika Bella seorang Royal Knight dan Hyun-soo seorang outsider. Saat itu juga Rek mengatakan kalau mereka berdua merupakan pasangan yang aneh dan mempertanyakan tujuannya datang ke tempat ini. Hyun-soo pun langsung mengatakan tujuannya yang sedang mencari mineral yang lebih kuat dari steel 100 tahun. Rek pun paham dengan pertanyaan Hyun-soo. Namun dalam benaknya mineral seperti itu memang ada, tapi kenapa ia harus menunjukkannya? Terutama kepada seorang outsider yang serakah. Rek tak ingin jika mineral itu tersebar luas kepada orang-orang, maka sudah pasti para outsider yang ada di sana akan memenuhi tambang ini. Akan tetapi, ia heran kenapa bisa Hyun-soo ini datang melalui surat rekomendasi dari kerajaan. Mengetahui hal tersebut, Rek pun akan mencoba mengusir Hyun-soo dengan cara yang sopan. Rek pun tiba-tiba saja bertanya pada Hyun-soo, apakah Hyun-soo ini pernah menambang ore sebelumnya? Tentu saja jawaban Hyun-soo belum pernah. Lalu tiba-tiba saja Rek memberikan syarat kepada Hyun-soo, yaitu ia menjelaskan jika seorang penambang bisa menambang ore 3 biji dalam 1 hari, dan jika Hyun-soo bisa mengumpulkan 40 biji selama seminggu, Rek akan menceritakan sesuatu yang Hyun-soo inginkan. Lalu notifikasi pun muncul sebuah quest penambangan dengan syarat penyelesaian menambang mineral selama seminggu mendapatkan 40 biji atau lebih dengan hadiah tergantung banyaknya mineral yang didapatkan. Lalu memiliki sebuah
penalti jika gagal maka tak akan mengetahui mineral yang lebih kuat dari steel 100 tahun. Rek pun kembali menanyakan kesanggupannya Hyunso akan hal tersebut, namun jawaban Hyunso malah menantang balik dengan mengatakan bagaimana jika ia berhasil menambang lebih dari 40 ore. Rek pun langsung mengatakan kalau hal tersebut mustahil, namun jika itu terjadi, ia sendiri yang akan menambang biji mineral itu untuk Hyunso. Lalu kesepakatan pun dibuat dan Hyunso kini pamit undur diri dan akan kembali bertemu 1 minggu ke depan. Setelah Hyunso pergi, Rek pun langsung berteriak jika ia mengetahui kalau Banya sedari tadi bersembunyi. Jadi ia pun menyuruhnya untuk segera keluar. Lalu saat Banya keluar, ia pun langsung diseret oleh ayahnya pergi karena sudah tidak sopan menguping ayahnya sedang berbicara. Lalu di posisi Bella mempertanyakan kenapa Hyunso memprovokasi Rek seperti itu. Saat itu juga, Hyunso pun langsung mengeluarkan gearnya, sebuah belancong hasil buatannya. Ia mengatakan kalau ia tahu pasti akan menjadi seperti ini dan ia sudah mempersiapkan hal tersebut. Lalu dengan senyum jahatnya, Hyunso mengatakan kalau dirinya pasti akan mendapatkan mineral tersebut. Bella yang melihat hal tersebut langsung berpikir kenapa sang raja mau berteman dengan orang aneh seperti ini. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Rek sudah menunggu kedatangan Hyunso. Ia mempertanyakan kalau Hyunso itu sudah 1 minggu ini belum keluar sama sekali dari dalam tambang dan berasumsi jika apa yang dilakukan Hyunso itu sangatlah mustahil. Namun baru saja ia mengatakan hal tersebut, siluet hitam terlihat keluar dari dalam tambang. Ternyata itu Hyunso yang sudah sangat kotor. Rek pun langsung menyambut kedatangannya Hyunso dan mempertanyakan hasilnya. Hyunso pun langsung menjulurkan tangan dan mengeluarkan 1 buah mineral. Melihat hal tersebut, Rek sudah yakin apa yang ia pikirkan selama ini. Hal tersebut tak mungkin bagi outsider. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja dari tangan Hyunso keluar begitu banyak mineral lainnya, hingga membuat wajah Rek tercengang. Hyunso pun memberitahukan jika total dari mineral itu 200. Mendengar hal tersebut, Rek langsung balik bertanya dengan wajah kaget, siapa sebenarnya Hyunso ini? Apakah seorang penambang legendaris? Dengan senyum, Hyunso pun menjawab kalau dirinya hanyalah seorang blacksmith biasa sambil mengeluarkan pickaxe-nya. Ternyata pickaxe milik Hyunso itu adalah sebuah pedang Damaskus yang bisa berubah ke mode pickaxe. Karena seperti yang kita tahu di chapter sebelumnya, Damaskus Sword merupakan pedang yang sangat cocok untuk memotong sebuah batu. Jadi, Hyunso pun berpikir untuk membuat alat seperti pickaxe ini dari pedang Damaskus yang bisa berubah menjadi pickaxe. Rek pun mengerti sekarang, ternyata Hyunso melakukan penambangannya dengan cara seorang blacksmith sejati. Rek pun kemudian meminta maaf karena sebelumnya ia sudah meremehkan Hyunso. Lalu ia juga mengajak Hyunso untuk makan malam bersama sembari mengulurkan tangan. Melihat pernyataan Rek yang seperti itu, Hyunso tersenyum dan menyambut uluran tangan Rek, dan dengan senang hati Hyunso menerima ajakan Rek. Singkat cerita, di sebuah kedai terlihat banyak para pria berbadan kekar di sana yang tak lain adalah para penambang. Lalu Bella juga ikut dan langsung saja meminum bir yang ada di meja. Banyak pun heran dengan Bella dan mempertanyakan kenapa Bella meminum bir itu sendirian tanpa menunggu yang lain. Hyunso juga sama, mengajak Bella untuk meminumnya bersama sembari berbincang-bincang dengan yang lainnya. Namun Bella menjawab dengan cuek kalau dirinya memilih untuk sendiri saja. Lalu tiba-tiba saja seseorang menepuk bahu Hyunso dari belakang, lalu mengatakan kalau Hyunso cukup hebat, bisa menambang 200 ore dalam seminggu. Hyunso pun merendah dan menjawab kalau itu hanya keberuntungan saja. Lalu pria tersebut pun bertanya kembali tentang berapa banyak biji frost iron yang Hyunso dapatkan. Hyunso pun menjawab hanya sekitar 20. Ternyata jawaban Hyunso tersebut membuat pria itu kagum, karena untuk biji frost iron bisa didapat 20 biji dalam seminggu itu cukup banyak. Lalu tiba-tiba saja pria itu mempertanyakan tentang rumor Hyunso yang menggunakan belincong khusus miliknya sendiri, dan pria itu ingin melihat secara langsung belincong tersebut. Hyunso pun dengan senang hati memperlihatkan belincongnya itu. Kemudian Hyunso pun memberitahu kalau itu adalah Damaskus Pickaxe. Dengan kelebihan jika digunakan untuk menambang, dapat menambahkan kekuatan, menambang hingga 200%, dan kemudian juga saat beralih mode menjadi sebuah pedang, pedang tersebut dapat membelah batu dengan mudah. Bella yang melihat obrolan itu dalam benaknya merasa jika Hyunso ini memang seorang blacksmith sejati, karena terlihat dengan senangnya Hyunso memperkenalkan kreasi miliknya. Setelah sedikit obrolan dengan para penambang itu, Hyunso pun disambut dengan
baik oleh mereka dan mereka juga menganggap Hyunso sebagai penambang serta kawan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya di sebuah tambang, Rek memberitahukan jika mineral yang Hyunso cari ada di dalam sana yang membuat Hyunso sedikit kecewa karena maksud di dalam sana itu adalah gua yang dilindungi oleh barrier sebelumnya yang terdapat banyak monster di sana. Hyunso pun mempertanyakan tempat tersebut karena bukankah tempat itu berbahaya. Namun jawaban dari Rek malah mengatakan kalau hal tersebut adalah urusan Hyunso sendiri yang harus diselesaikan. Hyunso pun sempat memikirkan cara bagaimana ia bisa menambang di dalam sana dengan aman. Namun tiba-tiba saja sebuah notifikasi muncul yang memberitahukan kalau barrier pada gua tersebut akan segera runtuh dalam 3 menit. Sontak hal tersebut membuat Hyunso panik dan langsung memanggil Rek. Dengan kepanikan, Hyunso pun memberitahukan kepada Rek kalau gua itu akan segera runtuh sebentar lagi dan cepat-cepat untuk mengevakuasi para penambang yang ada. Namun Rek malah menyeplakan hal tersebut dan menganggapnya omong kosong karena barrier itu sudah ada selama 100 tahun lebih, lalu kenapa tiba-tiba? Sebelum Rek menyelesaikan kata-katanya, sebuah goncangan kini dirasakan oleh mereka yang ada di dalam tambang. Tak berselang lama, bebatuan pun mulai berjatuhan. Rek pun langsung berteriak memerintahkan semua untuk segera berpindah menuju ke tempat yang aman. Hyunso juga sama, memberitahukan agar semua orang cepat-cepat keluar dari sana. Namun para penambang itu tak ada seorang pun yang keluar dan malah menyuruh Hyunso dan Bella keluar terlebih dahulu karena mereka semua akan menyelamatkan teman-temannya dahulu yang ada di dalam sana. Mereka tak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Rek pun menegaskan hal tersebut kepada Hyunso. Melihat respon dari para penambang itu, Hyunso hanya terdiam karena ia bisa melihat dari jalan cerita yang ada bahwa para penambang yang pergi menyelamatkan teman-temannya itu tak akan berhasil dan mereka semua akan dihadang para monster. Hyunso pun kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu tiba-tiba saja sebuah notifikasi quest muncul yang memerintahkan untuk menyelamatkan para penambang yang ada dengan total 96 orang serta hadiah yang tidak diketahui. Hadiah yang akan didapat juga tergantung dari berapa banyak orang yang bisa diselamatkan. Melihat notifikasi quest tersebut, Hyunso cukup kesal karena para JM menganggap itu hanya NPC. Namun bagi Hyunso, di Ares ini NPC itu memiliki nyawa. Hyunso pun kini bertekad untuk bisa menyelamatkan semua orang itu dengan mengeluarkan pedangnya. Bella yang melihat keberanian Hyunso yang langsung menerobos mempertanyakan hal tersebut dan seperti biasa, jawaban Hyunso adalah, tenang saja, para outsider tidak akan mati. Hyunso pun bersiap di depan gua itu untuk menahan para monster yang akan segera keluar. Dalam benaknya, Hyunso merasa tak yakin bisa menghalau para monster itu hanya dengan pedang Damaskusnya saja. Dan ia pun membutuhkan sesuatu yang dapat menahan para monster itu lebih dari Damaskus Sword miliknya. Seketika itu juga Hyunso menggunakan skill emergency craftingnya. Sebenarnya ia ragu dengan apa yang akan ia buat karena ia belum pernah membuat sesuatu ini. Namun ia yakin jika material yang digunakan tepat, pasti senjata yang ia buat akan berhasil diciptakan. Lalu tak berselang lama, sebuah pedang besar ada di tangan Hyunso yang merupakan Frost Great Sword. Pedang tersebut mengabaikan efek yang akan hancur setelah jangka waktu 30 detik, namun sebagai gantinya, pedang itu akan hancur setelah 1 kali digunakan. Tak berselang lama, para monster pun mulai keluar dari gua itu, dan Hyunso mulai berlari ke arah para monster tersebut, sembari mengatakan kalau tak akan ada monster yang akan keluar dari gua selama dirinya masih ada di sini.